Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di webinar Indonesian Game Developer Exchange Career 2023. Acara hari ini merupakan rangkaian dari event IGDX, Indonesian Game Developer Exchange 2023, yakni acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerjasama dengan Asosiasi Game Indonesia. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas teknis dan kemampuan bisnis pengembangan game Indonesia. Dan IGDX Career merupakan ajang career awareness serta sebagai wadah yang menghubungkan para pencari kerja dan penyedia lapangan kerja untuk game development dan bidang terkait lainnya. Perkenalkan saya, Rizky Cesira, sebagai MC dan moderator pada acara hari ini. Baik, sebelum kita memulai acaranya, boleh absen dulu nih para peserta webinar IGDX di kolom komentar. Boleh sebutkan dari daerah mana dan dari domisili mana. Oke, saya juga mau mengingatkan kembali, di acara ini kalian akan mendapatkan beragam benefit. Di antaranya yaitu dari sertifikat digital, mengembangkan relasi dan kesempatan berkarir di game industri, serta ada giveaway berupa case Steam dari Game Changer Studio, yaitu My Lovely Daughter dan 2 Steam Key untuk My Lovely Wife. Wah, menarik banget nih. So, pantengin terus sampai akhir acara ya. Jangan lupa ajak teman-teman untuk join di acara ini. Baik, kita absen dulu nih asal dari mana aja. Wah, Yogyakarta, ada dari Jakarta Timur. Ada Kak Rizky dari Kota Bandung. Ada Kak Denta dari Kalimantan Timur dan Pekanbaru, Depok. Wah, banyak banget nih, menarik banget ya. Lalu untuk selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Tim Bisnis Matchmaking kepada Bapak Luat Siombing. Kami persilahkan. Bertahan. Jadi kita hari ini berterima kasih sekali bahwa teman-teman tidak menyanyikan kesempatan. Hari ini kita akan sharing informasi tentang gimana sebenarnya dunia karir di industri game. Nanti ada Mas Dodik dari Game Changer. Teman-teman bisa searching Game Changer Studio itu portfolionya apa. Tadi udah disebutkan akan ada Steam Key dari game mereka My Lovely Daughter, My Lovely Wife yang hits, yang penjualannya tentunya membuat Game Changer lebih besar ya Mas Dodik ya. Dan kita sangat happy bahwa developer kita ternyata bisa menembus pasar internasional juga. Dan dari kami, kenapa teman-teman perlu hadir hari ini, ya mungkin banyak yang masih punya pertanyaan juga, sebenarnya karir di industri game menarik atau tidak, lalu seberapa lebih baikkah dia dari mungkin tech startup atau di industri lain seperti itu. Mungkin akan dapat informasi itu dari Mas Dodik, tapi saya mau share bahwa yang pasti kalau dilihat dari beberapa yang kami sudah lakukan ya, beberapa informasi yang kami dapatkan gitu terkait IGDX sendiri, terkait peta ekosistemnya kita sendiri, terkait seberapa banyak orang yang berkarir di industri game seperti itu. Nah, bahwa industri game Indonesia yang setiap tahun tuh sebenarnya selalu tumbuh, tapi memang pertumbuhannya tidak sebesar tidak sebesar spotlight yang didapatkan dengan industri lain. Tapi kalau dilihat pertumbuhannya cukup signifikan. Artinya ketika pertumbuhannya sangat baik, teman-teman bisa melihat betapa bahwa
sebenarnya ada jenjang karir yang bisa didapatkan karena industrinya sendiri bisa tumbuh seperti itu. Lalu profesi-profesi yang ada di dalamnya juga harusnya menarik buat teman-teman ya, karena bagaimanapun kalau kami melihatnya programming, art itu masih masih tetap selalu bertumbuh dibutuhkan dari pelaku industri game kita. Dan kalau dari yang data yang kami lihat bahwa dibutuhkan nih experience. Nah, untuk mendapatkan experience tentu teman-teman harus duluan terjun dulu, lalu juga harus rajin buat portfolio juga, karena teman-teman biasanya akan melihat portfolio. Nah, dan sangat penting portfolio tersebut. Hampir dari semua game developer yang kita research mengatakan bahwa mempunyai portfolio itu hampir dari mereka lebih dari 50% mengatakan itu penting, tapi banyak juga yang mengatakan itu sangat-sangat penting seperti itu. Jadi mungkin itu menjadi alat kurasi yang pertama untuk mengetahui sebenarnya kemampuan teman-teman. Tapi nanti lebih teknisnya akan dijelaskan Mas Dodik. Nah, saya nggak mau panjang lebar supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi yang lebih substance, yang lebih menarik dari Mas Dodik sendiri nanti, dan juga dalam diskusi dan tanya jawabnya. Dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti di GDX Karir ini teman-teman bisa dapatkan pekerjaan atau berkarir untuk bisa berkarya dengan teman-teman developers atau game companies di Indonesia. Terima kasih, kami persilahkan ke Mbak Desi. Baik, terima kasih Bapak Luat Siombing atas sambutannya. Selanjutnya langsung saja kita perkenalkan narasumber acara webinar IGDX Karir hari ini, Bapak Dodi Sulaimi Sudirman. Halo Pak Dodi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Dodi adalah seorang co-founder dari Game Changer Studio. Pada kesempatan ini akan sharing-sharing nih terkait panduan karir sebagai seorang game developer. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada Bapak Dodi Sulaimi Sudirman untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin sebelum mulai saya pastikan dulu, mungkin slide saya muncul dulu ya. Oke, tadi mungkin dari panitia bisa bantu. Tadi katanya dari panitia yang akan show slide-nya. Oke, apa dari saya aja yang share screen ya? Sebentar. Oh, oke, udah muncul. Ya, perkenalkan, nama saya Dodik Sulaimi Sudirman. Saya adalah co-founder dari Game Changer Studio. Mungkin langsung ke next slide-nya. Jadi kita sudah mengembangkan game itu udah sekitar 10 tahun lebih, dan kita udah ngembangin 30 game ya selama itu. Dan mungkin dari 5 tahun belakang atau 4 tahun belakang kita udah fokus ya gamenya. Jadi mungkin kalau sebelum-sebelumnya kita pernah bikin game untuk PC, untuk mobile, untuk mungkin ada yang pernah dengar yang namanya Tizen, macam-macam lah dulu, ada platform, ada buat jam, buat smartwatch gitu ya. Tapi kita mungkin dari 5 tahun, 4 tahun belakang itu udah fokus ke pasar yang kita bisa. Nah, dari 5 tahun itu kita ngembangin pertama tipe game yang kita rasa out of the box. Jadi kita itu bikin game itu mungkin ngegabungin beberapa genre yang unik, kayak alchemy game dengan resource management di My Lovely Series, dan juga ada game yang seperti puzzle platformer tapi kita gabungin dengan konsep Metroidvania di Ascender.
Nah, di luar dari gameplaynya, kita juga punya kita sebut sebagai thought-provoking game secara naratif. Jadi kita itu nggak cuma bikin game yang fun aja, tapi kita juga lempar konsep-konsep game yang kita rasa narasi yang menarik. Jadi gimana kita menawarkan kayak konsep child exploitation di My Lovely Daughter, di mana kalian nanti akan merawat makhluk atau sebuah creature, terus kita nurture seperti anak, tapi kita bunuh. Tapi tujuannya ya untuk hidupin anak kita. Tapi basically kita nawarkan konsep-konsep ini untuk ngelihat sudut pandang yang menarik secara naratif di gamenya. Dan mungkin di tahun-tahun itu kita udah sangat fokus dengan premium games ya. Jadi tipe game yang dimana fokus dari jualannya itu untuk langsung ngejual ke player yang membeli. Mungkin kalau beberapa teman lain di industri itu bikin gamenya free to play gitu ya. Tapi kalau dari kita di Game Changer lebih fokus dibikin premium games. Oke, jadi mungkin bisa ke next slide. Saya akan lebih fokus untuk materi yang akan saya share hari ini. Ya, tolong ke next slide. Ya. Oke, mungkin ini sebelumnya ini ada sedikit animasi ya, cuman mungkin sama teman-teman diubah jadi PDF, jadi mungkin saya agak sharing aja. Kalau ternyata nanti di hari ini topik utama kita itu ngelihat roles dari game industry. Dari roles game industry ini apa aja sih yang biasanya muncul di industri, di sebuah game studio. Lalu nggak cuma dari sudut pandang roles-nya, kita juga akan lihat game-game companies yang ada itu sepertinya apa aja sih. Dan sepertinya yang kira-kira mungkin kalian atau teman-teman bisa rasa cocok gitu. Dan juga setelah itu mungkin saya akan berikan beberapa gambaran gimana caranya supaya bisa masuk ke industri ini, kerja di industri ini. Dan kira-kira apa yang dicari dari Anda sebagai orang yang ingin masuk ke industri atau masuk ke game studio. Oke, next slide. Oke, jadi ini kalau ketika ngelihat game dev roles itu sebenarnya kita bisa bagi menjadi 5 bagian lah. Mungkin kita mulai dari yang atas. Yang atas itu kita sebutnya sebagai desain ya. Jadi tanggung jawab desain ini adalah terkait dengan semua aspek dari game, baik itu dari rancangan, dari gamenya, dari ceritanya, dan terutama dari experience-nya. Jadi kalau kita lihat yang merancang, yang punya visi, yang punya tahu arah dari game yang akan dikembangkan di mana, itu adalah bagian dari desain. Dan ini memang biasanya fokus ke gameplaynya dan ke naratif. Dan ketika ngomongin experience itu sebenarnya ada penggabungannya. Misalnya kalau kalian main game tembak-tembakan, tapi banyak monster-monster yang jump scare. Nah, berarti secara naratif itu gamenya itu bisa dibilang gabungan antara horror dan shooting, sehingga ya experience yang dikasih ya experience survival. Nah di sini jadi kita bisa bilang kalau desain ini ya tanggung jawab aspek dari game, nggak cuma dari maininnya, naratif dan juga apa yang player dapat ketika dia mainin gamenya. Lalu berikutnya adalah dari programming, mungkin ini aspek teknis. Mungkin secara umum teman-teman tahunya programming itu fokusnya memang dibuat gamenya ya jelas ya, yang bikin gerak, yang bikin efek-efek yang muncul di dalam game dan segala macam. Tapi kalau dari saya melihatnya bahwa game itu nggak cuma fokus di gameplaynya aja, tapi ada yang kita sebut sebagai supporting main feature. Jadi misalnya kan Anda ingin bikin game yang fokus di game fighting, tapi ada fitur bisa main dengan teman-teman dari luar negeri atau dari teman-teman yang dia nggak serumah. Berarti kita butuh networking feature. Nah ini juga adalah tanggung jawab dari programming. Maksudnya ketika kita bikin game itu kadang-kadang aspek yang diperhatikan itu nggak cuma dari gamenya seru dimainin, tapi juga aspek supportingnya. Dan kadang juga ada faktor yang mungkin lebih unik lagi adalah ketika kita udah berhasil bikin game dan kita pengen taruh ini di tempat-tempat yang kita bisa jual banyak ya. Seperti misalnya kita pengen taruh ini di di Sony yang kita udah sukses di Steam. Nah itu platform ya. Jadi kita juga ketika ngomongin
programming ini juga faktor dengan platform. Kita pastiin game-game ini bisa di-port atau dijalanin di tempat-tempat tersebut. Lalu berikutnya adalah visual. Nah, kalau visual ini mungkin udah secara umum jelas ya, jadi yang bikin gambar gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini secara game itu visual itu sendiri ada macam-macam. Ada aset. Pertama, kalau aset ini secara umum adalah apa yang kita pakai untuk ngembangin gamenya. Misalnya di platformer, karakter yang loncat-loncat itu kita yang buat. Icon-icon yang diambil player itu kita yang buat. Nah, jadi semua aspek yang bagian dari gameplay itu adalah aset. Lalu berikutnya adalah UI. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu aspek yang bergerak, yang bermain, kalau UI itu aspek informasi yang muncul dalam game. Misalnya kita main game action, peluru kita tinggal berapa, itu masuk di UI. Atau HP kita tinggal berapa, itu masuk di UI. Dan tentunya kalau game ini kan sesuatu yang interaktif dan kita biasanya suka ngelihat yang bergerak gitu ya. Dan ini bagian dari animation itu dimasuknya. Jadi visual itu juga dari aset, UI, dan animation. Lalu juga ada satu aspek yang mungkin agak nggak dimention itu illustration. Jadi ketika kita bikin game, illustration ini apa sih bedanya dengan aset? Illustration ini kan sesuatu yang gede, sesuatu yang detail gitu ya. Sedangkan kalau kalian lihat itu kayak aset itu biasanya nggak sedetail ketika kita bikin painting atau illustration. Nah, tapi di dalam game dev illustration ini masih dipakai, terutama pada saat bikin konsep. Pada saat konsepnya itu kita lagi ngebuat sketch gitu, nah itu illustration yang punya peran untuk ngedetailin kira-kira aspek apa yang mau dibuat nanti ke dalam gamenya. Dari ini kita bisa sebut konsep art. Tapi kalau misalnya kalian bikin game yang kayak banyak butuh cutscene, misalnya ngumpulin gambar karakter-karakter terus yang butuh di dalam game naratif misalnya, nah itu juga biasanya illustration itu akan masuk ke situ ya, dia akan bikin cutscene ya. Terus di luar visual juga ada audio. Nah, audio ini mungkin yang utamanya musik ya, dan jadi ya kita ketika main game ini yang sesuatu bikin lebih immerse ya, karena kan ketika ngomongin game itu ketika ngelihat terus kita dengar apa yang terjadi di layar itu kita bisa rasakan, itu yang bisa nambah immerse. Jadi audio itu termasuk yang penting. Jadi selain musik ada sound effect juga. Ketika kita ada jump scare juga ditambah sama suara teriakan si hantunya. Terus juga dari zaman sekarang kan juga karena teknologi makin canggih, kita juga makin real ya. Jadi ada makin real lah efek-efek yang ada di game sehingga kita juga pakai voice over. Nah, di sini bahkan game saya My Lovely Daughter, My Lovely Wife itu juga ada aspek-aspek VO ya, meskipun nggak ada ngomong, tapi kayak reaksi makhluk ketika ada sesuatu yang terjadi di game itu kita pakai VO juga waktu itu. Nah, berikutnya manajemen ya. Jadi manajemen ini atau aspek leadership ini yang mungkin tanggung jawab secara aspek di luar dari pengembangan gamenya. Jadi ketika bikin game butuh budget berapa, butuh waktu berapa lama, terus juga skop pengerjaannya seberapa besar, itu semuanya masuk ke dalam tanggung jawab dari manajemen ini. Tapi sebenarnya ada satu aspek yang suka dilupakan, itu ada, kita sebutnya stakeholder. Cuma stakeholder ini mungkin anggapannya kayak, mungkin selain dari tim dev ini ada bagian lain yang butuh untuk kita informasikan atau kita kabarkan. Kayak misalnya sebuah kayak game company butuh ada investor. Jadi investor itu akan kita komunikasikan melalui manajemen ini terkait dengan perkembangan kita. Atau mungkin bahkan player juga kadang bisa dimasukkan sebagai stakeholder. Dan bagaimana kita bisa memanage player-player yang mainin game kita atau yang pernah mainin game kita sebelumnya, itu juga bagian dari tanggung jawab di sini. Mungkin juga satu lagi yang bisa disebut itu misalnya game kita pas kita rilis itu kita butuh publisher. Nah, jadi publisher itu yang akan komunikasinya lebih banyak manajemen. Jarang publisher langsung ngomong dengan programmernya atau langsung ngomong dengan artisnya. Biasanya akan lewat manajemen. Oke, mungkin kita bisa ke next slide. Jadi ini mungkin tanggung jawab secara umumnya. Nah, kalau di sini ini mungkin udah lebih detail ya, kira-kira dalam desain ini role-role title-nya apa aja sih, dan ini jujur aja nggak semuanya bisa muncul karena memang sebenarnya agak macam-macam di sini. Nah, tapi di sini kalau desain secara umum pasti ada game designer,
Ini udah jelas ya, dia tanggung jawab untuk ngedesain yang rancangan gamenya secara umum ataupun secara khusus. Nah, tapi kadang-kadang di sebuah studio ada yang disebut dengan level designer. Jadi tadi mungkin saya sempat ngomong kalau ada game puzzle misalnya ya, atau game puzzle platformer, kita udah bikin mekaniknya, udah bisa loncat, udah bisa dorong kotak, udah bisa buka tuas gitu ya. Tapi pada saat detail pada saat bikin banyak puzzle-nya, pada bisa bikin challenge-nya, nah itu biasanya tugas dari level designer. Dia yang bikin challenge-nya. Dia yang bikin tantangan-tantangannya, tipe-tipe apa, masalah-masalah yang harus di-solve sama player. Nah, berikutnya ada yang disebut naratif designer. Nah, ini naratif designer ini mungkin lebih masuk sebagai apa ya sebutannya ya? Ya, mungkin kita tahu kalau memang ada yang disebut dengan game writer ya. Tapi kalau game writer itu mungkin sebatas ke nulis dialog atau nulis prolog gitu ya. Tapi kalau naratif designer ini bahkan dia ngebantu si game designer untuk mendetailkan kira-kira tipe masalah yang muncul di dalam game itu udah sesuai nggak dengan cerita atau karakter dalam gamenya. Jadi memang naratif designer dan game designer itu suka berantem ya. Kadang-kadang kayak misalnya game seperti ada karakter yang nggak suka ngebunuh, tapi di gamenya nembak-nembakan terus. Nah, tapi itu butuh dilakukan untuk kasih challenge ke player. Tapi ya intinya naratif designer akan membantu game designer di sana. Lalu berikutnya aspek quality assurance juga satu yang diminta menjadi tanggung jawab desain. Untuk beberapa studio mungkin naruhnya ini di bawah tim teknis atau di programming. Tapi di sini kalau di tim saya itu pas ada QA itu lebih di bawah desain, kan tanggung jawabnya nggak cuma ngelihat nyari bug, tapi juga aspek keseluruhan secara experience di game. Dan beberapa studio ada juga menggunakan analis ya. Jadi ini mungkin untuk game F2P. Saya pernah sempat waktu bikin game F2P itu membutuhkan analis karena kita ngelihat game F2P itu nggak cuma dalam lingkup sebulan atau bahkan seminggu, bahkan kadang ada yang harian. Ngelihat perilaku player, ngelihat apa yang harus kita jual dan segala macam, itu butuh kemampuan statistik dan yang hebat lah intinya. Nah, di sini bisa dilihat kalau desain itu sebenarnya multidisiplin ya dan macam-macam tergantung dari kebutuhan studionya. Jadi aku nggak ngomong kalau semua ini pasti ada di satu studio. Dan bahkan bisa aja nyambi-nyambi semua karena cuma ada satu orang desain ya dia ngerjain semua yang di atas itu. Nah, ini mungkin programming yang saya sebut tadi, ada gamenya, ada yang bikin network bikin online-nya, ada yang ngeportnya, atau kadang-kadang karena programming itu kompleks, kadang-kadang artis atau desain tuh butuh tools sehingga untuk mempermudah pekerjaan mereka untuk masukin konten ke dalam game. Nah, itu biasanya ada tools programmer yang ngerjain hal-hal kayak gitu. Terus visual tadi sempat saya mention ada UI artist, ada animation, ada visual artist, ada ilustrator tuh ini tadi ya kalau misalnya kita bikin aset-aset dalam game itu kita bisa nyebutnya visual artist. Kalau animator ya dia nge-animasiin, UI artist yang buat UI dan ilustrator tadi yang bikin cutscene, yang bikin konsep art. Nah, kalau di audio kita ada yang biasanya komposer, ada audio editor yang bikin VFX tuh kita bisa SFX tuh biasanya kita sebut audio editor. Terus juga ada VO talent. Jadi emang ada kadang VO talent ini kalau di beberapa studi kecil kayak studi saya ya gitu kayak orang kita sendiri kayak teman-teman saya. Kalau saya mungkin karena suara saya jelek nggak dimintain untuk jadi VO, tapi ada beberapa teman saya yang di studio akhirnya jadi VO untuk ngisi suara efek-efek dari game-game kita. Nah, terus di manajemen tentunya ada produser yang mungkin jadi lawan besarnya game designer karena biasanya ketika menimbang antara pentingnya game itu selesai dan game itu bagus itu kadang nggak sinkron. Tapi karena butuh apa? Karena kita kan harus tahu keberlangsungan berapa lama studio jalan gitu ya atau gimana, sehingga produser ini punya tanggung jawab untuk memastikan gamenya selesai. Kalau game designer punya tanggung jawab untuk memastikan gamenya sebagus mungkin. Dan dua hal ini sering jadi ada perdebatan lah. Jadi produser itu tanggung jawab utamanya adalah memastikan gamenya selesai sesuai dengan budget, atau misalnya gamenya nggak bisa selesai ya harus mastiin budget yang ada bisa nambah. Jadi ada banyak hal yang memang jadi tanggung jawab produser. Nah, kadang produser itu juga membutuhkan project manager. Mungkin kalau project manager ini kadang-kadang agak tertukar dengan produser, tapi kadang-kadang kita nyebut project manager itu lebih fokus ke scheduling ya. Jadi mereka yang tahu schedule-nya, mereka yang tahu resource sedang kepakai buat apa, dan apa tuh, jadi tahu aspek detail dari tim yang sedang berjalan. Tapi beberapa studio project manager ini gabung dengan produser atau beberapa tempat bahkan gabung dengan
tanggung jawab lain. Dan terakhir di manajemen tuh kadang-kadang ada leads. Dan ini biasanya untuk studio-studio yang udah lumayan gede atau mungkin orangnya udah di atas 10 atau 15. Nah, jadi kalau misalnya leads ini maksudnya misalnya programmer ada 3 ya, untuk bisa sinkron harus ada lead-nya. Visual artist juga kayak gitu, ada 10 orang yang kerja ya harus ada lead-nya. Jadi tujuan utama lead ini untuk mensinkronkanlah pekerjaan kita untuk mastiin semua kualitasnya itu sama. Nah mungkin ini juga sebenarnya yang muncul di sini itu nggak cuman semua yang ada di dalam game studio, kadang ada pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi ada pekerjaan community manager atau PR, atau ada juga kerjaan finance. Jadi di studio kita juga di Game Changer tuh ada 2 orang yang ada 1 orang yang fokus untuk ngebantuin mastiin finance kita berjalan dengan lancar. Jadi kayak pencatatan pengeluaran dan segala macam. Jadi kira-kira ini gambaran kira-kira game dev roles itu yang ada di dunia game dev itu seperti apa. Oke, mungkin next. Nah, ini mungkin ada tips saja ketika growing ya kalian. Ketika kalian udah masuk, ini nggak cuma di game dev studio ya, tapi juga mungkin secara umum ya. Kalian ketika masuk misal jadi programmer, kalian itu bisa nanti memilih path kalian ingin menjadi seorang expert atau ingin seorang menjadi manager. Kalau expert tuh ya levelnya dari junior, habis itu kamu nanti jadi senior programmer, habis itu kamu jadi misalnya kamu emang jagonya di shader jadi graphic programming. Jadi expert ini nanti tujuan kalian ketika masuk ke karir ini atau ke industri ini adalah untuk tingkatin skill kalian dari yang awalnya cuma bisa bikin hal gerak-gerak dikit jadi hal yang lebih specialized. Sedangkan yang berikutnya adalah manager. Nah ini terkait dengan leader ya. Orang-orang kan nggak semua orang cocok jadi manajer, nggak semua orang juga cocok jadi expert. Nah kalau manajer ini biasanya orang yang punya people skill, dia awalnya jadi programmer, terus dia akhirnya jadi lead, terus akhirnya dia misalnya jadi manajer, terus akhirnya jadi CTO misalnya kalau dari sudut pandang programmer. Atau misalnya di tim itu udah banyak nih, udah ada CTO dan segala macam, misalnya kamu pivot misalnya dari programmer jadi project manager atau jadi producer. Jadi basically pemahaman ini ketika starting prosesnya ini apa, kalian bisa lanjut ke apa yang kalian inginkan gitu loh. Apakah kalian pengen jadi expert atau kalian emang pengen jadi seorang manager? It's up to you guys. Oke, mungkin next. Nah, ini dari aspek game companies, ini mungkin juga akan terkait dengan cita-cita atau visi kalian ketika pengen masuk ke industri ini untuk apa gitu ya. Jadi untuk game companies sebenarnya ada banyak cara untuk membagi tipe-tipenya, tapi karena kita ngomong lokal, aku kayaknya ngebagi ini menjadi 2 aja dulu. Jadi pertama itu terkait dengan bisnis modelnya. Kalau kalian lihat di kiri itu kita ada diawali bisnis modelnya itu adalah B2C ya. B2C itu berarti langsung ke pemain. Nah, ini sebagai contoh adalah Game Changer Studio. Jadi kita belakangan itu udah fokus untuk bikin game di Steam atau di konsol dan itu dalam bentuk premium. Jadi kita tahu kalau studio-studio kayak saya berarti fokusnya adalah kita mungkin dalam 2 tahun itu akan nyelesain sebuah game, habis itu kita rilis untuk dapetin penghasilan. Terus kita akan melakukan itu lagi, kita akan cari publisher mungkin atau mungkin kita akan self publish, tapi kita akan dari duit yang kita dapat itu kita ngembangin game selanjutnya dan seterusnya. Dan kita juga mungkin akan diversifikasi, pertama cuma jual di Steam, nanti kita jual di PS4, ntar PS5 rilis kita jual lagi di PS5, misalnya kayak gitu dan seterusnya. Dan ini studio yang mungkin bisa saya kasih contoh ya, studio game saya sendiri, Game Changer Studio. Terus ada juga yang mungkin baru rilis tahun lalu itu studio namanya Mass Hive ya, Mass Hive Media yang gamenya Potion Permit. Itu juga mereka sebelumnya mereka di free to play, cuman setelah rilis game yang sekarang mereka udah fokus di game premium. Nah terus ada game juga yang free to play. Nah jadi kalau free to play ini, kalau premium itu kan dia yang ngejual gamenya ya. Misalnya saya jual Lovely Daughter itu $15, saya jual Lovely Wife itu $15. Nah kalau free to play ini ya game yang entry-nya itu masuknya secara gratis. Jadi kayak Selera Nusantaranya Gambir Studio atau Touchstand dulu yang juga fokus di mobile.
aku lupa judul gamenya Touchstand ya, tapi basically bisnis modelnya itu kebanyakan mereka kasih gratis, terus mereka akan maintain gamenya untuk bisa dimainin terus dengan in-app purchase atau dengan ads. Nah, kenapa sih aku nggak misahin B2C ini dengan misalnya konsol dan juga mobile, misalnya gitu ya? Kenapa premium dan free to play? Karena memang bukan berarti saya bikin di premium itu nggak rilis di mobile. Jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita mau rilis game My Lovely Wife dan My Lovely Daughter itu akan kita rilis di mobile karena kita ngerasa masih ada orang-orang yang suka beli juga game di sana. Dan juga free to play itu nggak selalu munculnya di mobile. Ada beberapa game free to play yang munculnya di PC. Jadi ya fokusnya bukan di platformnya, tapi bisnis modelnya gimana caranya si studio itu mendesain gamenya untuk menghasilkan uang. Jadi yang langsung ke customer, ini B2C. Dan berikutnya adalah B2B, ini mungkin lebih banyak dari outsource atau service. Jadi di Indonesia itu ada yang aku tahu Big Fire Studio ini di Bali. Dia, wah aku sempat waktu ke studio mereka tuh keren banget lah. Mereka bikin 3D-nya, artnya udah keren-keren gitu. Dan mereka juga punya company, sister company ya, Miracle Gates yang bikin game fighting kalau nggak salah. Nah, jadi mereka ini adalah studio yang memang fokus untuk bantu, untuk bikin produk-produk game berdasarkan request dari klien atau dari game studio lain untuk bikin aset-aset yang dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa game studio yang memang fokus untuk melakukan itu. Itu biasanya kita sebutnya B2B. Nah, mungkin ini agak keluar dikit dari game dev ya. Aku nyebut ada kata publishing. Jadi di Indonesia juga biar untuk meluruskan, memang di Indonesia itu ada game company yang juga fokus di publishing. Jadi kayak Megaxus, terus ada Lito, itu fokusnya di publishing. Jadi mereka biasanya mencari game dari luar, misalnya dari Korea, dari China, untuk dijual di market lokal atau dibisniskan di market lokal. Nah, ada beberapa studio juga aku nyebutnya hybrid ya. Tapi sebenarnya sih pasti mereka punya dominannya ya. Dominan mereka misalnya adalah premium, tapi mereka juga sambil publishing atau segala macam. Jadi ini salah satu contoh yang paling gede, yang paling bagus mungkin salah satunya itu Toge ya. Dia studio yang memang fokus dengan sebagai game developer ya. Dia sebenarnya masuk di premium, tapi mereka juga punya publishing. Jadi mereka itu aku sebut sebagai hybrid karena mereka ya punya dua bisnis model itu yang berjalan bareng di company mereka. Terus ada juga Agate yang dia keren banget service dan dikenal dengan banyak produknya lah di service, tapi juga punya produk-produk yang untuk customer, yang salah satunya itu Valtran Arc ya di Steam. Jadi ini memang udah orang-orangnya udah keren-keren lah. Nah, setelah bisnis model ini, jadi kalian bisa menentukan kalian pengen kerja itu di studio yang seperti apa. Oh, kalian pengen tahu nih, pengen rilis game-game di konsol, mungkin lebih banyak ke premium. Oh, pengen bikin aset untuk game premium tuh kayak gimana sih? Untuk game yang di konsol tuh kayak gimana sih? Game yang di mobile tuh kayak gimana sih? Nah, itu kalian bisa lihat dari sini. Kalian bisa menentukan, oh ternyata aku pengennya masuk ke yang seperti apa. Lalu berikutnya ada company size. Nah, kalau company size ini lebih ke sebenarnya sih kalau di Indonesia menurut aku antara kecil banget, menengah sama gede lah. Dan ini saya bagi mungkin secara kasarnya saat ini saya bagi menjadi 3 ya. Jadi mungkin ada studio-studio kayak saya yang saya anggap sebagai studio kecil gitu, Game Changer tuh sekitar ada 15-14 orang. Terus ada kayak studio kan seperti Mojiken juga yang mungkin jumlahnya masih belasan saat ini. Tapi nggak tahu ya, mungkin setelah kemarin rilis Asphalt mungkin udah naik ya. Tapi di sini inti dari company size ini adalah semakin kecil company-nya, semakin besar peran kreatif kalian. Jadi dan semakin banyak hal yang kalian bisa lihat. Misalnya kalian jadi programmer, mungkin kalau misalnya kalian masuk ke studio saya, kalian bisa lihat prosesnya lebih banyak. Oh, ternyata ketika game designer ngomong ke programmer tuh kayak gini. Ketika penjelasan fitur-fitur seperti ini, ternyata sprint-nya dijadiin satu kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian ke perusahaan yang lebih besar, mungkin kalian nggak akan ketemu proses itu secara langsung. Mungkin kalian misalnya masuk jadi programmer, ketemu dengan 5 programmer teman kalian lainnya,
dan mungkin lebih banyak kalian fokus di teknisnya, atau artis ketemu dengan artis teman lainnya, kalian nggak akan masuk ke proses dari bikin gamenya, lebih ke proses bikin asetnya. Tapi menurut saya itu tergantung dari visi kalian. Kalau kalian pengen ningkatin skill kalian di programming, mungkin lebih cocok di perusahaan yang gede karena kalian akan punya banyak teman yang kalian bisa belajar, atau punya banyak senior yang bisa kalian belajar dari situ. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih banyak terlibat dari proses game development-nya, pengen ngeliat, pengen lebih clear apa yang terjadi, kalian mungkin lebih cocok untuk cari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Jadi itu tergantung dari apa yang kalian inginkan, apa yang kalian visikan ketika pengen masuk industri ini. Ya, mungkin next. Ya, dan ini mungkin di tiap perusahaan ini berbeda, tapi secara garis besar aku ngerasa tahapan itu biasanya ada 4 ini setelah kita udah taruh job posting ya. Jadi mungkin next slide. Di tahapan pertama itu resume and CV screening ya. Habis itu nanti ada technical test, jadi akan diuji. Ini biasanya lebih banyak, kalau di studio saya itu technical test itu lebih banyak programmer sama desainer. Kalau artis biasanya cukup dengan melihat gambar tuh udah jelas. Paling nanti ada user test saja. Terus manajemen interview itu mungkin kalau sebelumnya sama usernya, nanti sama CEO-nya atau sama yang higher level untuk melakukan interview. Atau mungkin nanti biasanya kalau di tempat yang lebih gede ini ada HR interview-nya juga. Lalu di tahap akhir nanti ada offering and negotiation. Pada saat ngerasa udah cocok nih kita dengan skill-nya, kita akan ada offering dan negotiation. Ya, next slide. Next lagi. Oke, ya ini sebenarnya ini munculnya pelan-pelan ya, tapi ini saya mau share aja. Ketika kita melakukan screening CV atau resume gitu ya, sebenarnya sih emang banyak aspek yang bisa kalian sampaikan. Tapi kalau di kita itu, dan saya sempat ngobrol beberapa teman saya itu, sebenarnya kita ngelihat itu dari katanya sebutannya passion gitu ya. Tapi passion itu apa sih? Passion itu dilihatnya dari apa sih? Nah ini aku pernah dengar CEO saya sempat ngomong nih, si Simon Sinek ngomong, passion itu bukan motivasi, passion itu bukan energi, passion itu output. Jadi ketika kalian ngomong kalian punya passion di game development, harusnya ada output di CV kalian yang menggambarkan itu. Misalnya, kita lihat ke kanan ya. Ketika kita ngomongin edukasi, ada nggak edukasi kalian hubungannya dengan game? Apakah itu computer science? Apakah itu programming? Apakah itu art? Harusnya ada. Aku nggak ngomong kalau kalian misalnya, oh Pak, saya lulusannya psikologi, tapi saya sebenarnya bisa gambar loh. Itu akan menjadi pembahasan lain. Tapi harusnya edukasi kalian, kalau memang kalian punya niat untuk masuk ke game industry atau pengen bikin game atau semacamnya, harusnya itu tergambarkan. Ini yang paling minimalnya. Bahkan lebih minimal lagi, kadang-kadang saya suka lihat nih orang ngambil course-nya kelasnya, ngambil mata kuliahnya apa aja ya. Kan mungkin ada beberapa kampus yang nawarin, kayak misalnya saya tahu UMN itu ada kelas game gitu ya. Atau di BINUS ada kelas game. Itu harusnya mungkin dia masuknya di sana. Kalau nggak masuk itu ya kita agak bingung. Wah, apa benar nih anak sebenarnya niat nih untuk masuk ke dunia game dev gitu. Dan kalau memang ternyata kampus yang nggak ada, biasanya kan ada online courses ya. Online courses untuk belajar dan segala macam. Nah, ini kadang-kadang pertama passion itu bisa kelihatan dari edukasi yang kalian miliki. Nah, lalu kedua, ini portfolio. Nah, ini mungkin tadi yang sempat Pak Luat sampaikan. Portfolio ini penting banget, mau bentuknya apapun. Mau kalian pengen jadi artis, kalian pengen jadi musisi audio engineer, atau kalian mau jadi programmer. Portfolio ini yang menggambarkan, output portfolio ini yang menggambarkan seberapa niat kalian melakukan itu. Hasilnya seperti apa. Kadang kita ngerti kok kalau yang kalian bikin itu nggak bagus. Tapi dengan kalian cukup bikin aja, kita tahu kalau kalian punya niat ke sana. Dan habis itu baru kita lihat hasilnya seperti apa. Dan portfolio ini nggak masalah, apakah ini ngambil dari kelas waktu kalian kuliah, atau ngambil kelas dari waktu kalian online course, atau bahkan ini memang personal project kalian. Jadi kayak tadi yang ngomong, saya orangnya nggak ambil lulusan psikologi, tapi saya suka gambar. Suka doang nggak cukup.
Kita pengen lihat hasil gambar kamu, pengen tahu beneran nggak niat. Jangan sampai kita cuma percaya kata suka ini tanpa lihat hasilnya, terus pas masuk ternyata tidak seperti yang diharapkan. Apalagi kan game itu, apalagi kan visual itu art style beda-beda ya, kita harus lihat juga dong apakah ada kecocokan dengan art style yang kalian buat. Lalu ketiga tuh experience. Ini mungkin levelnya udah di atas lagi. Tadi education minimal, portfolio itu minimal, terus experience. Nah, experience ini berarti portfolionya sudah ada. Tapi nggak cuma berhenti di situ. Kalian juga berusaha untuk show nih, oh ternyata aku pengen tahu dunia game dev dengan ikutan game jam. Saya pengen masuk game dev dengan ikutan intern di sebuah perusahaan. Jadi, aku ngerasa bahwa 3 hal ini adalah hal yang minimal kalau misalnya emang mau apply ke dunia game dev gitu. Kalian edukasinya yang pas, portfolio yang kelihatan, dan experience. Tapi kalau memang ternyata cuma salah satu fine, atau salah 2 fine, nggak harus semuanya ada. Tapi minimal 3 hal ini yang harusnya bisa digambarkan. Kalau education cukup jelas ya, kalian cukup list degrees-nya, apa, ngambil kelas apa aja. Makanya kadang-kadang di studio saya suka kita minta transkrip. Kenapa? Karena kita pengen tahu detail apa aja yang udah dipelajari, apa yang kalian ambil. Dan kira-kira cocok nggak dengan kelas-kelas yang keambil dengan pekerjaan yang akan kita kasih. Nah, terkait dengan portfolio, mungkin next slide. Nah, portfolio itu saya sangat-sangat menyarankan untuk menggunakan public site. Jadi kalau kalian punya game, taruh di Itch. Kalau kalian punya coding, taruh GitHub silahkan. Atau di Bitbucket, terserah. Art, DeviantArt. Pokoknya udah banyak ya kalau artnya nggak cuma DeviantArt. Atau kalau misalnya musik atau yang lain ya taruh di SoundCloud. Jadi portfolio ini, kenapa aku saranin taruh di public site? Karena kadang juga kita suka ngelihat reaksi terkait dengan orang-orang umum terkait dengan produk yang kalian kerjakan. Dan kalau kalian pakai Google Drive, sebenarnya masih oke aja, tapi aku sangat nyaranin use public site. Sehingga ini juga hopefully bisa menjadi bagian dari pembelajaran kalian juga sih. Untuk, ketika produk gambar saya di luar, apa sih reaksi orang. Jadi, pemikiran saya adalah dengan kalian menaruh itu di publik, kalian juga udah ready untuk menerima apapun kritik yang ada terkait dengan produk kalian. Karena itu penting sebagai game developer. Nah, berikutnya di portfolio ini juga kalian harus kasih informasi yang relevan. Cara mainnya gimana kalau game, artnya ini apa yang sedang ditargetin, itu mungkin kalian bisa kasih informasi terkait dengan apa yang kerjakan. Terutama ini kalau ini game ya. Nah, terus ada juga quality versus quantity. Jadi kalau misalnya kalian punya 100 gambar, ya kalian pilih yang terbaik gitu ya. Jangan sampai yang terbaik itu malah di belakang atau gimana. Atau kalian misalnya pernah bikin 5 game, taruh 2 yang paling bagus di atas. Atau misalnya nih, kurasi yang lebih tepat. Oh, ternyata studi yang saya apply itu adalah mobile. Oh, mungkin kita lihat profil gamenya yang dimiliki perusahaan, terus kalian taruh paling atas. Yang mungkin kira-kira sesuai dengan produk atau game yang pernah kalian kembangin. Nah, itu juga kalau bisa kalian kurasi. Misalnya, meskipun kalian cuma punya nggak banyak, misalnya cuma 5 atau 4 gitu ya, kalian pilih yang 2 top itu yang sesuai dengan company yang kalian apply. Lalu berikutnya, slide berikutnya. Ya. Nah, ketika experience, ini juga mungkin kadang-kadang, ini saya pernah nih pernah bikin game A, B, C, D, tapi kita kurang tahu peran dia apa. Kadang-kadang waktu ngobrol juga orangnya ngomong, oh iya soalnya kan saya apply game designer, berarti saya taruh itu sebagai game design. Tapi waktu next-nya nanya, oh yang itu waktu itu aku cuma nulis ceritanya aja. Nah, jadi harus diperjelas role yang kalian masuk dalam experience itu apa. Kalau bisa lebih jelas, kalian ngomong work product yang kamu kerjakan tuh apa aja. Soalnya kadang-kadang orang bisa kasih nama fancy title ya, tapi kadang kita juga mau tahu nih kalian sebenarnya di dalam situ tuh apa sih yang kalian kerjakan gitu. Nah, terus kalau memang ada accomplishment, bahkan kalau kalian cuma ikut, itu mendingan dimasukin aja. Kayak misalnya aku pernah ikut game jam, aku pernah ikut confess, aku pernah jadi salah satu finalis, atau aku pernah menjadi salah satu peserta atau apa, itu masukin aja. Karena itu bagian dari experience. Terutama game jam ya, game jam kan nggak ada lombanya ya. Tapi dengan tahu kalau kalian pernah masuk game jam itu menurut aku udah nilai plus untuk keniatan kalian untuk masuk ke industri. Ya, next slide. Nah,
Kalau nggak punya yang tadi semua tuh gimana ya, mulai dari sekarang aja sih. Karena aku ngerasa banyak hal yang bisa kalian lakukan kalau emang ada niat ya, nggak harus nunggu waktu yang tepat, karena kesempatan itu akan selalu datang. Mending kalau belum ada ya mulai aja dari sekarang. Cari kesempatan secepat-cepatnya. Mau itu nanti plan untuk magang atau mau itu nyoba bikin-bikin game kecil, itu silahkan aja. Ya, next. Nah, berikutnya ini ada tahapan rekrutmen yang tadi sebelumnya kan CV screening ya, apa yang biasa kita lihat ya, apa yang biasa lihat di studio saya gitu ya. Dan berikutnya ada tahapan technical test sama mungkin manajemen interview. Nah, mungkin kalau technical test ini cukup simple ya. Ya intinya kalau kamu programmer, kalian akan diuji programmingnya. Kalau kalian adalah desainer, kalian akan diuji pemahaman desainnya. Dan ini kadang-kadang bentuknya interview, kadang-kadang bentuknya juga kayak practical test ya. Jadi kita pernah melakukan technical test itu dengan pakai Skype atau pakai Google Meet. Kita minta dia share screen, habis itu kita kasih dia problem, dia selesaikan. Jadi kadang-kadang ada kayak gitu. Nah, dan misalnya udah lewat technical test, biasanya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, which is interview. Nah, interview sendiri apa sih yang kita lihat dari calonnya, pesertanya ini? Mungkin kita lihat di next slide. Nah, di sini ada 4 hal yang biasanya kita pengen konfirmasikan. Yang pertama paling penting itu komunikasi. Kita pengen mastiin kita bisa berkomunikasi dengan kalian. Itu udah harga mati. Kalau kita udah nggak ngerasa nyambung ketika di wawancara, udah itu pasti nggak akan lanjut. Jadi kalian ketika wawancara itu jangan gugup, tenang aja, santai aja, berusaha ketimbang berusaha ngejawab dengan pintar, mendingan berusaha menjawab dengan jelas. Speak clearly, no rush, dan kalau emang kalian ada ngerasa kurang jelas dengan pertanyaan, tanya aja balik aja. Nggak usah berusaha menerka kayak, ini kayaknya maksud tanyanya ini deh. Nggak, kalian just ya anggap kayak ngobrol aja. Anggap kayak ini adalah memang bagian dari kalian juga pengen tahu soal company-nya. Nah, terus berikutnya biasanya ya kita konfirmasi dengan kemampuan kalian ya, kayak skill-skill yang kalian miliki, itu kita konfirmasi. Pasti, wajib. Portfolio kalian bisa keren-keren, kita pasti akan tanyain, kita pastiin. Education kita akan pastiin, oh katanya kamu ngambilnya ini ya. Terus, ya mungkin nggak langsung pengujian, lebih kayak, kenapa sih nilainya ini A, kenapa sih nilainya ini B, apa sih yang kamu lakukan waktu itu, kita konfirmasi. Portfolio yang kamu kerjakan, kita konfirmasi juga, kamu kerjaan ini berapa lama, kamu segala macam. Dan kadang-kadang, kalau kita ada keraguan, kita juga tanya technical. Pernah tuh nanya, ini pakai toolsnya apa, segala macam. Nah, itu kita akan konfirmasi juga waktu kita melakukan interview. Lalu ketiga, attitude. Ini juga sebenarnya sama pentingnya ya. Karena apa? Karena attitude ini kita akan menggambarkan kalian duduk bersama kita sedang bikin game. Dan attitude ini ya sebenarnya be your best self aja. Bukan be your fake self ya. Maksudnya kan kalian mungkin ada beberapa orang ketika dia bersama dosen atau bersama guru, sikapnya agak berbeda ketika dia sama teman-temannya. Dan this is a company. Dan biasanya kan kamu nunjukin your best self ketika kamu di depan orang tua atau kamu di depan dosen atau guru. Be that self, dan itu akan menjadi tolak ukur kita untuk melihat apakah memang kamu bisa punya culture yang fit dengan kita, punya work ethic yang kita inginkan. Jadi attitude ini juga salah satu hal yang mungkin penting dilihat ketika interview. Kita akan berusaha untuk nanya kamu, menguji kamu terkait ini juga. Dan tadi kalau ada confirmation skill, kita juga kadang-kadang nanya soal experience kamu yang pernah kamu share. Dan ini nggak cuma work experience, kadang kita juga nanya experience kamu di kampus. Kenapa? Karena kita pengen tahu apa sih aja yang ketika kamu dapat masalah, apa sih yang kamu lakukan? Ketika kamu ada problem di sekolah atau di tempat kamu magang, apa yang kamu lakukan? Terus cara kerja kamu untuk menyelesaikan semua masalah kayak gimana? Untuk dalam kamu bekerja itu kayak gimana? Nah, ini tujuannya ya sama dengan tadi, kita pengen tahu nanti, oh ternyata kamu kalau ada di dalam perusahaan kita, peran kamu ini udah cocok atau enggak sesuai dengan kita harapkan. Jadi ini yang biasanya kita lihat ketika kita melakukan interview. Ya, slide selanjutnya.
Ya, offering and negotiation. Nah, ini mungkin udah fase paling akhir lah ya. Tapi juga pengen kasih gambaran lah apa sih yang terjadi di sini gitu ketika kita udah ngomong guys ini tawaran kita segini dan segala macam. Next. Jadi ini mungkin yang harus dipikirkan. Ya, next slide tolong. Nah, ketika kalian udah nyampe di sini ya kalian kembali nih, sudah sesuai nggak? Pertama pada saat udah dapat offer tuh sudah sesuai nggak dengan visi kalian gitu ya. Dari visi kalian itu apa sih? Oh, saya pengennya pengen terlibat langsung dalam proses kreatif. Oh, saya pengen ningkatin skill saya. Mungkin tadi ya mencari perusahaan yang cocok. Perusahaan yang gede mungkin untuk kamu yang ningkatin skill. Perusahaan yang kecil mungkin untuk bisa masuk terlibat dalam proses kreatifnya atau melihat langsung proses kreatifnya. Bukan berarti kamu pasti nggak akan melihat proses kreatifnya, tapi secara umum yang terjadi seperti itu. Nah, terus kalian lihat gajinya gimana, benefitnya gimana. Terus juga tiap company, kalian search saja di Google, pasti punya lifestyle-nya berbeda-beda. Nah, jadi maksudnya lifestyle tuh cocok nggak kira-kira kalau kamu, atau work style ya ini ya, ketika kamu nanti gabung dengan perusahaan ini cocok nggak kira-kira? Kalian bayangkan itu ketika kita wawancara, coba kalian gali juga ini ke perusahaannya. Terus location ya, ini penting juga. Kalian biasa mungkin kuliah belakangan ada yang WFH, nah ini sekarang udah mulai WFO. Sesuai nggak kalian nanti kayak gimana? Nah ini juga terkait dengan environment kantornya, kalian akan cocok, kira-kira kalian akan cocok atau enggak. Dan mungkin option kalian itu apa aja. Misalnya kalian ternyata udah banyak offer, option apa aja yang kalian harus bandingkan untuk menerima. Dan ini aku sih ngerasa yang penting pada bagian ini kalian jujur dan honest saja, jangan sampai kalian menerima pekerjaan yang ujung-ujungnya kalian enak sendiri gitu. So be clear and honest to yourself and to the company. Ya, mungkin last slide kali habis ini kalau nggak salah ya. Next slide tolong. Ya, paling itu aja sharing saya hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan. Tadi mungkin Mbak MC-nya udah sharing, saya lupa namanya siapa tadi. Kalau akan ada, kita juga share Steam Key ya, ada 2 Steam Key untuk My Lovely Wife dan My Lovely Daughter untuk penanya ya mungkin ya. Silakan misalnya ada yang bertanya. Atau saya serahkan lagi ke MC ya. Pak Dodi atas pemaparan materinya. Wah, menarik sekali ya topik hari ini. Kita bisa tahu mulai dari game developer rules, ada dari desain. Teman-teman webinar, apabila ada yang ditanyakan bisa langsung chat di kolom komentar ya. Baik, sambil menunggu, saya ingin mengingatkan kembali bahwa hari ini akan ada giveaway dari Game Changer Studio, yaitu 2 Steam Key game My Lovely Daughter dan 2 Steam Key untuk My Lovely Wife. Siapa yang mau nih? Untuk teman-teman yang berminat untuk mendapatkan hadiahnya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan mungkin semenarik mungkin atau sharing di kolom komentar ya. Sambil menunggu nih Pak Dodi, saya ada titipan pertanyaan nih. Untuk bekerja sebagai seorang game developer ini apakah harus dari jurusan tertentu ya Pak? Kalau dari saya sih jurusan tertentu tuh pasti membantu, tapi nilai tambah utamanya itu biasanya dari portfolio. Jadi tadi Pak Luhut sempat ngomong, karena kenapa sih kita lebih sangat mengutamakan portfolio? Karena kita lebih mengutamakan hasil yang pernah dibuat. Nah, biasanya sih aku ngerasa kalau memang kampusnya jurusannya udah sesuai ya pasti mereka udah punya portfolionya ya. Mereka ngambil jurusan art ya pasti udah pernah bikin gambar, pasti udah ada hasilnya. Nah, mungkin tantangan terberat buat yang jurusan yang nggak cocok itu adalah portfolionya nih harus. Jadi harus dikuatkan gitu loh. Jadi ketika apply mungkin edukasinya nggak apa-apa, ngomongnya pengen jadi artis, terus jurusannya tadi psikologi atau jurusan hubungan internasional, tapi ya tunjukkan dengan hasil karyanya. Jadi di beberapa tempat yang saya tahu, kayak di studio lain ada yang artisnya itu bahkan sebenarnya lulusannya programmer. Jadi programmer malah jadi ngambil computer science gitu ya, malah dia
ngambilnya jadi artis. Tapi ternyata hasil artnya bagus, ya udah, berarti ya bisa cocok ya. Jadi emang yang penting tuh portfolionya. Baik, yang jelas kita harus memiliki output dari passion yang kita punya ya Pak? Iya, betul. Itu yang aku rasa penting ya. Baik, ini ada yang bertanya dari Reyugi Sabila. Izin bertanya, untuk role design portofolio apa yang harus dipersiapkan nih Pak? Desain. Jadi game designer di Indonesia itu banyak kok yang buka opening, terutama perusahaan yang udah agak gede ya. Tapi kalau perusahaan kecil itu memang biasanya itu jarang. Aku nggak ngomong nggak ada ya, jarang. Jadi portfolionya apa sih? Pertama tentunya game. Ini emang paling berat nih jadi game designer. Harus ngasih tunjukin dengan benar-benar game. Tapi saya lemah nih di programming. Tapi saya lemah nih di art gitu ya. Pasti ada yang ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya kan jujur aja ya, zaman sekarang yang aku agak kaget dengan anak-anak zaman sekarang, itu mereka kan ada main game judulnya Roblox ya. Roblox itu ada namanya editor untuk engine-nya. Jadi kalian nggak perlu untuk bikin game itu benar-benar mulai dari nol. Jadi dari bikin mod aja. Jadi ada beberapa game designer itu yang portfolionya itu adalah modnya. Atau bikin game-game dengan menggunakan tools yang sangat-sangat sederhana untuk nunjukin kalau memang kalian punya niat ke sana. Jadi gunakan tools-tools kayak gitu untuk nunjukin kemampuan kalian dalam desain atau menunjukkan interest kalian dalam desain. Nah, jadi aku rasa sih portfolio yang paling penting ya game D-nya itu sendiri ya. Bentuknya nggak harus bikin dari nol, itu aja yang saya tekankan. Bisa dari mode dari Roblox atau bisa pakai tools-tools yang gampang. Tapi tetap yang paling penting itu adalah hasilnya, gamenya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anggi Setiawan. Izin bertanya, saya ingin memulai merintis menjadi game developer. Saya sadar masih butuh banyak ilmu. Tetapi bekal saya adalah belajar otodidak dari banyak sumber, contohnya YouTube. Niatnya sudah ada ya Pak kalau dari Mas Anggi ini. Lalu apakah memungkinkan membangun karir di industri ini dari portofolio hasil otodidak dan bukan official course seperti kuliah? Terima kasih. Bisa banget. Aku sih ngerasa ada beberapa yang aku sebut tadi ya. Tadi ada orang yang ngambilnya programming, tapi ternyata dia belajar sendiri atau menggunakan stylenya sendiri untuk untuk menghasilkan art ya, atau menghasilkan sebuah karya. Nah, cuman yang jadi pertimbangan, ini yang mungkin agak suka, kenapa sih yang otodidak ini itu kadang-kadang kalah dengan yang misalnya ngambil kuliah gitu ya. Kadang-kadang ya, aku nggak ngomong selalu ya. Karena kadang-kadang mungkin saat itu lead ya, suka ngelihat dari proses bagaimana si calon karyawan ini bekerja. Di kuliah itu diajarkan memang dari basic. Jadi sebelum bisa menggambar A, dia udah diajarin untuk menggambar yang B. Atau misalnya coding ya, sebelum kamu langsung pakai Unity, kamu diajarkan dasar-dasar pemrograman, algoritma misalnya kayak gitu. Nah, memang kadang-kadang yang otodidak punya kelemahannya di hal tadi, karena tidak menggunakan dasar yang sesuai, karena langsung ke problem solving. Aku pengen karakternya gerak, aku akan problem solve dengan melihat video YouTube yang A. Aku pengen bisa nembak, aku bisa solve dengan melihat video YouTube yang B. Dan mungkin karena fundamental mungkin bahasanya, fundamentalnya kurang, itu yang mungkin menjadi tantangan untuk si employer-nya memilih lebih yang udah ngambil edukasi di bidang itu. Tapi jangan berkecil hati, karena dari sudut pandang kami juga sempat ngelihat bahwa orang-orang yang otodidak ini kita anggap sebagai orang yang problem solver. Jadi ada bagusnya juga, ada positifnya juga. Dan ini tergantung dari kebutuhan timnya apa. Karena kadang-kadang ada tim yang ngerasa yang mungkin lebih kecil itu ngelihat dari sudut pandang this guy is a problem solver. Jadi ketimbang kamu ketimbang kita cari orang yang mungkin fundamentalnya kuat tapi males nyari solusi, jadi ya aku nggak tahu caranya. Kadang-kadang yang punya fundamental tuh udah berdasarkan apa yang diajarkan aja dia pakai. Tapi kalau problem solver kan enggak. Dia ketemu masalah,
Dia coba cari cara untuk nyelesain masalahnya. Nah, kadang-kadang dua hal ini yang kadang tergantung dari kebutuhan company-nya. Jadi aku rasa dari jalan otodidak itu fine, lanjut aja. Mungkin coba cari free course. Jadi kan course ada juga yang gratis ya di Udemy atau di beberapa tempat lain yang mungkin bisa kamu coba untuk daftar sehingga minimal kamu juga punya pondasi yang diajarkan secara jadi nggak harus ngikut kuliah tapi minimal ngambil pondasi dari free course yang mungkin juga agak fundamental ngajarnya. Mungkin itu tips untuk kamu kalau misalnya starting otodidak. Mungkin itu aja sih menurut saya ya. Ya. Oh, ya pasti akan naik sih. Kalau dari kita dari studio Game Changer tuh ya, salah satunya kita juga tiap tahun, tiap ada profit pasti kita akan ada kenaikan ya, simpelnya gitu sih. Karena semua itu juga tergantung dari kondisi perusahaan tapinya ya. Tapi basically sih kita semua pengen karyawan kita sejahtera. Udah itu aja sih. Mau itu perusahaan kecil, mau perusahaan gede ya. Karena pada dasarnya fuel dari game studio itu adalah people ya. Mungkin kalau industri lain bisa dengan mudah ganti dengan manufaktur gitu, dengan mesin atau segala macam. Tapi aku ngerasa bahwa kita kan pekerjaannya itu based on people. Jadi ya in the end, pasti kita akan hargai semua hasil karya yang dikembangkan dan sesuai dengan salary atau benefit yang kita kasih. Pasti naik lah. Aku yakin itu semua untuk semua game studio kok. Halo, Ya, halo. ya Pak, saya mau bertanya untuk kalau role sebagai visual artist di game, apakah artis tersebut dituntut untuk harus bisa menghasilkan visual dengan style yang berbeda, Pak? Gimana bisa diulang suaranya agak pelan? Oke, untuk role sebagai visual artist di game, itu apakah artis tersebut dituntut untuk harus bisa menghasilkan visual dengan style yang berbeda-beda? Oh, style yang berbeda-beda. Hmm. Oke. Jawaban sederhananya iya. Dan ini tergantung ya nih. Kalau perusahaan gede, biasanya dia punya spesialis, it's okay. Tapi kalau perusahaan kecil, biasanya butuhnya generalis. Jadi biasanya kita di Game Changer Studio, kita pertama waktu bikin game itu artnya painting, terus kita pindah ke kartun, habis itu kita pernah pindah ke ya meskipun touch-nya mungkin karena kita dari agak mirip gitu ya, tapi in the end biasanya kalau studio kecil itu kita harus bisa cepat beradaptasi lah.
Ini sebutannya kan kadang ada generalis sama spesialis. Dan ini semua sesuai dengan arahan dari tim, dari studio yang mau dikembangkan seperti apa. Tapi kalau misalnya ada perusahaan gede dan kalian punya dan biasanya itu ada yang spesialis, kita biasa bikin gamenya kartun-kartun nih, ya udah itu biasanya yang nggak akan banyak tuntutan untuk ngubah. Tapi kenapa sih kita ngubah-ngubah hal kayak gitu ya? Kadang-kadang kok harus udah awal gamenya bikin kartun terus berubah, karena kadang selera market berubah dan kita harus adaptasi. Dan itu ya emang mau nggak mau harus kita lakukan, dan karena Indian ketika kita bikin game itu kita tujukan untuk ke pemainnya, bukan kita doang yang mau memainin. Jadi kalau ditanya apakah kadang ada tuntutan ngegambar di luar style, ada. Tapi kalau ternyata style yang kamu buat itu mirip dengan game-game yang bisa dikeluarin nama game studio itu, ya itu oke juga. Kayak Toge Production kan hampir semua gamenya itu art style-nya pixel art ya. Jadi kalau kalian udah biasa bikin pixel art, masuk ke dia, ya pasti akan cocok. Tapi tapi kan kalau kalian tahu kemarin mereka sempat ke 3D dan segala macam, jadi mereka juga berusaha untuk masuk ke market yang berbeda gitu. Jadi aku rasa sih ya harusnya tuntutan itu pasti ada lah. Mau itu keluar waktu kalian masuk setelah sebulan atau setelah setahun atau setelah 2 tahun. Ya paling itu jawaban saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Halo, namanya sama nih, Rizky. Rizky Hendra Saputra, iya. Tes. Ya, sudah masuk. Sorry lama. Oh ya, mau nanya kalau skill keterampilan teknis dan kreatif yang diperlukan untuk masuk ke industri game harus memiliki poin lebih kah? Atau dengan contoh lowongan game designer tapi harus rekrutmennya tuh harus punya experience Unity atau skill yang di luar game desainnya? Thank you. Kadang ada beberapa perusahaan memang naruh game designer itu kalau bisa Unity. Itu ada alasannya sebenarnya. Jadi biasanya workflow tiap perusahaan kan beda-beda. Ada di perusahaan saya, Unity itu game designer, nggak cuman game designer yang harus bisa mengoperate Unity, bahkan artis pun harus bisa. Tapi di level yang memang dangkal ya, bukan level kayak programmer yang harus ngoding segala macam, tapi artis tuh minimal tahu cara mengoperasikan Unity untuk masukin asetnya, untuk ganti asetnya, dan biasanya itu juga dibantu programmer. Jadi programmer juga biasa bantu tools-tools yang dibutuhkan. Nah, kenapa kadang ada beberapa minta game designer juga bisa? Kadang itu tujuannya bukan untuk lu juga yang ngoding gitu. Maksudnya bukan kamu juga yang ngoding ya, bukan kayak gitu. Tapi tujuannya supaya karena proses sebelumnya yang berjalan di dalam perusahaan itu game designer langsung masukin perubahan-perubahan langsung ke Unity. Nah, ekspektasinya pada saat ada game designer baru masuk juga melakukan hal yang sama. Jadi lebih ke situ. Nah, kadang aku juga kemarin sempat misalnya ada yang internship atau magang gitu ya, nanya juga gitu, kamu belajar nggak Unity di kampus kamu? Belajar, udah cukup kayak gitu, cukup tahu kayak gitu, udah memadai. Bukan berarti kita punya tuntutan kamu untuk ngerti banget Unity atau ngerti programmingnya, tapi dengan kamu pernah menggunakan Unity itu udah cukup. Nah, jadi itu alasannya kenapa beberapa perusahaan itu minta kalau bisa udah pernah ada Unity. Dan buat aku itu bukan syarat yang wajib. Ya, itu bukan syarat yang wajib, tapi itu nilai plus. Nilai plus artinya apa? Ketika ada 2 game designer apply, satu bisa Unity, mungkin yang bisa Unity itu yang akan, atau mungkin ngomong bisa lah pernah pakai Unity, itu mungkin jadinya yang akan menjadi nilai plus buat yang lain. Ya kan ini kompetitif ya, kompetisi ya kalau kalian masuk ke dalam satu perusahaan ya. Kalau ternyata dia punya nilai plus ya udah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kamu membuat nilai plus itu sendiri? Jadi kayak tadi aku game designer, aku bingung portfolionya apa. Ya udah kamu tunjukkan kamu niatnya dengan pakai tools yang kamu tahu, yang kamu bisa gitu. Nah, jadi kalau dari aku sih ngerasa memang ternyata ada perusahaan yang membutuhkan itu karena keadaan workflow-nya seperti itu. Dan kalaupun kalian nggak punya jangan berkecil hati. Cuman
jangan kaget juga kalau ternyata di remake bisa, karena itu adalah memang nilai plus. Jadi memang kalau kalian ngerasa belum bisa Unity, coba kalian dengan Construct, atau ya tadi kalian juga tahu Unity-nya nggak perlu sampai programming yang kayak gimana. Yang penting tahu aja how to make a very simple thing di Unity. Itu aja sih. Jadi dan jangan deg-degan ketika ngomong harus bisa Unity tuh kayak kompleks banget. Ya paling itu aja sih. Jelas nggak ya itu ya? Thank you Kak, Oke. cukup lumayan. Ya baik. Baik, mungkin untuk ini ada 2 pertanyaan terakhir ya Kak, untuk Kak Denta Elvianda. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya dan open mic. Terima kasih. Kak Denta Elvianda. Halo Kak Denta. Oke, kalau begitu saya sebutkan saja. Izin bertanya Pak, untuk internship apakah perlu untuk membuat portofolio sebagus jika kita melamar pekerjaan? Atau cukup dengan apa yang sudah kita kerjakan, walaupun itu hasil tutorial YouTube? Dan untuk portofolio game jam, apakah boleh dilampirkan walaupun kita hanya menyumbang ide aja? Pengertian sebagus dengan melamar kerja itu agak ambigu ya. Ya aku intinya yang namanya kalian mau apply, mau itu intern, mau itu magang, ya sebaik mungkin lah yang kalian punya. Kalau memang kalian ngerasa ada titik kemampuannya di A gitu ya, ya udah kalian tampilkan sebaiknya dari yang A itu. Mungkin tadi berusaha pengen gambarin ya aku harus bikin ini bikin itu segala macam, tapi ya itu semua adalah hasil dari passion yang aku bilang tadi ya tadi. Jadi lakukan yang terbaik mau itu magang atau enggak, karena aku ngerasa mau itu intern mau itu relamar kerja ya itu menurut aku penting ya, karena jujur aja kalau dari kita intern itu yang apply jauh lebih banyak daripada yang ini ya. Jadi untuk bisa sebutannya masuk ke spotlight ya itu harus usaha juga, dan itu aku yakin terjadi di studio lain juga. Jadi aku rasa sih ya aku nggak memaksa kalau kamu harus sama levelnya dengan ketika melamar kerja ya, tapi ya do your best what you can do aja sih menurut aku. Jadi nggak ya maksudnya ketika itu ya harus bisa yang terbaik. Terus tadi ketika ngomong game jam apakah ide saja, aku nggak ngerti ya, ide saja itu kan ada diskusinya dong. Mungkin aku sih ngerasa cukup informasikan aja kalau memang kamu bagian dari tim itu, terus ya kamu yang penting jelas lah kalau emang ide ya berarti kan kamu masuk di game design lah minimal. Karena nanti biasanya ada pertanyaan kok, yang kamu lakukan tuh apa aja sih ketika ide itu, kan nggak mungkin agak aneh di game jam kamu cuma ngomong, "Aku punya ide bla 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 bla," terus kabur, nggak kayak gitu juga, pasti ada prosesnya lah aku yakin, yang untuk untuk improvement dari ide itu mungkin. Jadi, tapi kalau emang kamu ngerasa game jam kamu nggak sampai selesai, ya udah ya berarti jangan dimasukin karena itu bukan ini dari bukan dari target kalian gitu loh. Jadi aku ngerasa sih kalau emang kamu ngerasa ada kontribusi ide dan diskusi, jadi nggak cuma ide tapi ada diskusinya ya, masukin aja nggak apa-apa kok. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih, dari Kak Muhammad Rabi Ilyas. Kak Muhammad Rabi Ilyas bisa menyalakan mic-nya untuk bertanya kepada Bapak Dodi secara langsung. Kak Muhammad Rabi Ilyas. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Dodik. Ya. Saya ingin, maaf, saya nggak bisa hidupin kamera karena saya lagi di handphone. Pertanyaan saya itu untuk industri game yang ada di Indonesia sekarang, itu company-company-nya tuh kira-kira ada merambah ke arah metaverse gitu nggak sih, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Mungkin karena aku orang di industri ya, metaverse itu pengertiannya cukup, mungkin nangkepnya metaverse itu adalah dunia yang bisa dikunjungi nama player menjadi avatar mereka, gitu ya, itu sederhananya ya. Di Indonesia ada jawabannya, ada. Aku ingat ada satu perusahaan telkom yang fokus di metaverse.
Tapi apakah itu akan menjadi tren? Aku sih sebenarnya masih ragu ya. Karena metaverse sendiri itu menurut saya masih belum jalan. Ya, maksudnya belum jalan gimana? Dulu waktu pertama kali di tahun 2009 ada konsep free to play, orang tuh nggak tahu, oh game free itu cara cara apa game kita bisa taruh free di mobile, tapi dapat duitnya dari mana? Pertanyaan kan itu kan ya. Nah, kalau misalnya eh apa tuh bisnis modelnya belum jelas, maka akan ke arah jalannya itu belum akan bisa jalan. Nah, metaverse ini menurut aku masih di tahap yang masih early, dan bahkan metaverse tuh sebenarnya juga udah banyak diwakilkan dengan MMORPG ya, kayak Ragnarok Online segala macam, di mana kita ada avatar, di sana kita bisa bermain gitu ya, dan segala macam. Jadi metaverse ini juga menurut aku masih konsep yang masih belum begitu mateng ya, yang waktu itu si Mark Zuckerberg yang ngomong ya. Jadi kita lihat aja apakah memang ini akan menjadi sesuatu yang big atau enggak. Karena kalau memang ini menjadi sesuatu yang big, semuanya pada ke sana kok. Tapi kalau ternyata ini enggak, ya enggak akan jalan. Ini jadi ya aku rasa itu kita lihat aja sih industrinya kemana. Tapi kalau aku sih ngerasa dalam jangka pendek atau 1-2 tahun atau bahkan 3 tahun ke depan masih belum. Tapi apakah di perusahaan di Indonesia ada yang sudah mulai? Ada. Jawabannya ada. Oke, Ada. terima kasih Pak. Dan ya udah ada beberapa kok yang memulai, tapi mari kita lihat. Aku sih ngerasa aku nggak mengecilkan marketnya, aku cuma ngerasa hopefully sih semakin banyak tipe industri yang ada di dalam game ya semakin bagus karena semakin banyak opportunity. Oke. Iya. Iya Pak, soalnya saya juga ngelihat kan untuk secara pembuatan kan itu kan kalau metaverse kan lebih ke arah VR ya. Itu Iya. kan secara pembuatannya teknologi kan pakai Unity juga untuk 3D model juga di Blender dan Iya. segala macamnya. Ya, gitu sih Pak. Kalau misalnya makanya saya bertanya untuk hal itu gitu juga. Tapi Kalau kalau misalnya VR sendiri sih udah kalau ada VR sih yang gimana? ngembangin. Kalau VR Oh, udah iya. ada yang ngembangin produk developer lokal kayak Dreadout kan ada versi VR-nya juga, Dread Eye. Cuman Oh, memang ini ada bahasa itu sebutannya niche market ya. iya. Jadi pengguna VR juga sedikit. Jadi tinggal apakah memang kamu punya kemampuan untuk perusahaan apakah punya sebuah game yang sebagus itu sehingga bisa menarik market yang sangat kecil itu, atau mendingan kita ke market yang lebih besar. Itu aja sih. Karena kan VR itu kalaupun viral, kamu harus tetap beli alat VR-nya untuk bisa dimainkan. Beda kalau viralnya di HP kan atau di PC. Kalau viralnya di PC ya udah tinggal download di Steam, atau viralnya di mobile tinggal download di Play Store untuk nyobain. Tapi kalau VR harus beli. Jadi emang barrier to entry-nya emang agak gede. Jadi itu mungkin yang ngebuat nggak banyak juga di Indonesia yang bikin game VR. Semuanya orientasinya ya ke market sih akhirnya. Oke Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak Pak Dodik. Ya. Baik, terima kasih atas antusiasnya ya teman-teman semuanya. Siapa nih yang udah gak sabar nungguin pengumuman giveaway-nya? Nah, untuk pengumuman giveaway-nya akan diumumkan melalui email dan akan ada di sosial media Ready Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum follow, silakan follow @readyindonesia. Nah, yang udah nggak sabar buat dapetin hadiahnya, silakan pantau di email. Dan tidak terasa bahwa kita sekarang sudah sampai di sesi akhir acara. Dan tidak bosan-bosannya saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang ingin berkarir di game industri yang ada di Indonesia, silahkan kunjungi karir.igdx.id dan lamar lowongan kerja yang sesuai dengan pengalaman dan kompetensi kalian. Buat akunnya dulu dan lengkapi profil dan unggah portofoliomu agar menjadi nilai lebih untuk para rekruter. Dan saya terima kasih sebelumnya Bapak Dodi Sulaimi Sudirman. Mungkin aku agak nambahin dikit Mbak Rizky. Kan aku lihat ada di chat ada beberapa pertanyaan belum dijawab. Mungkin bisa di email ke saya tadi baru chat email dzsudirman@gmail.com. Mungkin bisa email ke situ kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum yang butuh masih mau ditanyakan. Itu aja nambahin dikit. Wah, baik, menarik banget nih buat teman-teman yang banyak pertanyaan yang belum terjawab, bisa silahkan untuk email langsung kepada Pak Dodi di kolom komentar, mohon untuk disimpan untuk teman-teman. Ya. Dan di akhir kata terima kasih Bapak Dodi atas kesempatannya, semoga kita bisa bekerja sama lagi untuk di acara selanjutnya ya. Untuk itu saya Rizky Casira dan terima kasih, sampai jumpa di acara IGDX Karir selanjutnya.